Halo sedulur rumah BUMN Purbalingga, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol santai sama UMKM. Program ini akan jadi rumah baru untuk para UMKM kita kumpul, belajar, berinovasi, dan pastinya naik kelas. Bareng aku, Anisha, selama kurang lebih 30 menit ke depan, bakalan ngejak ngobrol santai sama pelaku UMKM yang pastinya sangat menginspirasi. Sedulur rumah BUMN Purbalingga, sekarang ini banyak sekali kreasi-kreasi keren yang tentunya menarik dan juga sudah bisa dibawa ke luar negeri. Nah, ini dia Pak Setio. Beliau adalah pemilik UMKM Sapu Glagah yang kemarin sudah melakukan ekspor produknya. Yuk kita sapa. Halo Pak Setio. Halo juga Mbak Anisha. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Baik Terima sekali. kasih Pak sudah datang di program Ngobras kami ya. Episode ketiga Pak kali Oke. ini. Oke. Langsung aja nih Pak, saya mau Boleh, langsung boleh. ke pertanyaan pertama. Boleh diceritakan Pak, awal mula Pak Setio kepikiran untuk menekuni bisnis sapu gelaga nih ya Pak ya. Iya. Kita bisa lihat di belakangnya Pak Setio, itu merupakan produknya Pak Setio sendiri, Iya. yaitu sapu gelaga. Iya. Awal mulanya bisnis sapu gelaga secara tidak sengaja. Saya melihat di desa-desa mereka pada membuat sapu gelaga dengan ala kadarnya. Kemudian saya kepikiran, saat itu saya masih kerja ya. Pikiran ini sepertinya banyak potensi tapi tidak dikerjakan dengan maksimal. Tapi sebelum itu sebenarnya ada kisah yang lebih inspiratif. Sebenarnya karena saya terjun ke ini selain karena kepikiran masyarakat yang mengerjakan apa adanya itu karena saya kecelakaan memaksa saya untuk tidur di kasur selama 6 bulan 7 bulan. Nah selama itu pula istri saya mensupport saya kan otomatis tidak berpenghasilan karena saya swasta murni ya. Di kantor saya sudah keluar, kemudian kecelakaan itu karena bisnis saya tadinya seperti sistem bukan ini. Pada saat kecelakaan, istri saya memberikan laptop, pasang internet dan sebagainya supaya nggak melanggut gitu istilahnya. Setelah itu saya baru browsing kenalan ya di dunia maya gitu dan melihat potensi antara potensi yang ada di kota sendiri dengan kemungkinan saya jual apa gitu. Dengan kondisi saya patah kaki waktu itu, patah tulang ya bukan patah kaki, patah tulang waktu itu harus istirahat lama untuk karena patah tulang saya di pen itu cukup lama sehingga mulai kenalan satu dua orang. Oh ya potensinya di Purbalingga ada sapu, ada wig, ada macam-macam. Pertama saya dapat bayar wig dan sebagainya, istri kurang setuju, jangan bisnis itulah gitu. Kenapa Pak kok bilang? Kurang tahu ya, mungkin katanya nggak boleh menyambung rambut. Mungkin itu ya. Jadi buyer sudah datang ke Indonesia dari Turki, kemudian saya kenalkan, yaudah kamu datang ke teman-teman aja gitu. Saya bawa ke Karangbanjar, ke sekitar pabrik sini, silakan transaksi sendiri. Saya sudah membantunya sampai di sini, nggak transaksi sama saya. Setelah itu muncul bayar itu tokek dari China. Lumayan, saya beli di Leces itu waktu itu cuma 4.000-5.000 per pasang satu, kan kayak wayang itu. Tokek dendeng itu keren. Jualnya 15.000, harga di Bandara Jakarta atau di mana? Harga di Indonesia FOB lah istilahnya. FOB RWI. Istri kembali tidak setuju. Aduh, menjijikan. Iya, saya juga dengar kata tokek. Oke. Jadi saya berbisnis kan untuk keluarga ya. Sesuatu yang keluarga kurang dukung saya kayak ini. Terus habis itu saya diajak tahun 2012 itu oleh perusahaan China. Dia ingin investasi di Indonesia kosmetik. Istri saya nggak setuju juga. Padahal waktu itu belum ada kosmetik sepertinya gitu. Tahunya mungkin buat kosmetik, mungkin dikiranya bedak apa gitu, mungkin atau gimana, takut masalah BPOM lah, masalah ini dan sebagainya gitu, takut ilegal dan sebagainya gitu. Saya kembali, oke, saya turutin maumu, saya bilang gitu. Semua tergantung ridho istri. Iya gitu. Setelah itu sapu ini
sapu ada buyer dari Filipina datang, istri saya sangat dukung. Istri saya sangat dukung. Buyer dari Filipina, kemudian dari Korea datang, istri saya sangat dukung. Saya punya modal. Lalu ada dari yang langsung deal nih, ada dari Pakistan. Pakistan pertama kali Pakistan tahun 2012 kalau nggak salah, 2012 Pakistan. Saya waktu itu tidak punya modal sama sekali. Saya bilang saya nggak ada modal. Saya baru saja kecelakaan, baru saja pulih, baru bisa berjalan, saya bilang gitu. Selama 7 bulan saya ini. Jadi mencari bayarnya itu 6 bulan selama kecelakaan. 6 bulan, ya 5 bulan lah, karena kan kecelakaan terus 2 bulan kemudian istri saya beli laptop itu sama pasang internet speedy waktu itu adanya itu. Bukan, malah belum speedy ya, yang kosong berapa sekian, sekian kalau terus di daftarnya speedy itu berapa saat kemudian. Terus setelah itu ya jalan itu balik dari Pakistan dulu. Pakistan Mr. Munawar almarhum sekarang sudah meninggal. Oke, saya modalin kamu 100%. Kamu percaya saya dari mana? Oh, saya percaya kamu berdasarkan cerita ini. Kamu orangnya amanah kayak gitu. Oke, saya terima. Sampai pengiriman masih sisa nih 400 atau 800 itu saya lupa. Ini uangnya saya balikin, nggak usah. Hubungan kita masih panjang, masih banyak. Alhamdulillah dari itu melahirkan bisnis-bisnis lain. Gitu. Terus merambah ketika 2014 ada rempah-rempah, ada pinang, ada jahe dan sebagainya. Terus tapi yang sampai hari ini fokus itu sapu ya, karena sapu modalnya murah, jelas modalnya tidak begitu tinggi, pengerjaannya melibatkan banyak orang, karena waktu itu saya pikir harus memperpanjang rantai ekonomi ini biar semuanya terlibat, kerjanya membutuhkan banyak orang. Transaksi selain dengan Pakistan itu Korea masuk, sempat berhenti nih 2016, balik lagi alhamdulillah ke saya, dia pindah ke Vietnam, beli Vietnam, kemudian ternyata kurang bagus, balik lagi ke saya. Sampai hari ini alhamdulillah, sampai hari ini. Dan produk lain, intinya kan saya produk-produk yang kayak cafe itu, travel, home decor, terus banyak lah, gardening tools itu. Ya, itu saya masuk Australia juga. Tahun 2016 awal order, hanya ketemu satu kali di stasiun Gambir Jakarta, ngobrol, kita jadi ketemu di sini. 6 bulan kemudian nggak ada kontak. 6 bulan kemudian setelah nggak ada kontak 6 bulan tiba-tiba kasih telepon, mau kasih DP. Harga kan nawar sama sekali. Langsung ya, langsung juga. Okay. Sampai 2021 ya COVID ya. Pas COVID berhenti. Tapi setelah itu hubungan sampai hari ini masih sangat bagus. Masih pesan orchid basket itu sampai hari ini, tapi nggak banyak sih. Kalau dulu kan garden steak rutinnya, cuma sekarang Indonesia udah pada nggak bikin, yang bikin Indonesia itu Mr. Heng, saya, terus paling itu sih yang kirim ke luar negeri itu untuk produk itu. Tapi ya kalau sapu alhamdulillah sampai hari ini kontinya. Oke, tadi saya dengar 2016 ya Pak ya. Iya. Awal mulanya tahun berapa Pak? Untuk apa produk? Untuk memulai produk ini produk sapu saya dari 2012 kan. 2012 ini ekspor pertama Pakistan. 2012 2013 tapi masih undername ya, masih pakai nama perusahaan orang lain. Saya pinjem lah, sewa bendera ibaratnya kayak gitu buat saya gitu kirim. Terus 2012 sebenarnya saya udah bikin CV, tapi waktu itu kan untuk ekspor impor kan izinnya lebih ketat daripada sekarang. Terus setelah itu 2014 sudah bisa ekspor sendiri, perizinan sudah lengkap. 2014 nih sekarang gitu. 2016 bikin gudang sendiri. Terus itu sampai ini sampai dengan sekarang alhamdulillah sapu sangat bagus pasarnya. Oke.
Produk apa saja sih Pak selain sapu ini yang pernah diekspor? Ya yang itu kayak garden snake, Garden Snake, terus planter bag, orchid basket, terus pinang. Pinang Pinang itu betel nut atau serbuk jambe. Aku baru tahu. Pinang pasarnya sangat tinggi karena seperti kayak orang jualan rokok. Orang yang udah pernah makan pinang nggak mau berhenti. Oh, kayak kecanduan gitu Kecanduan ya? ya. Gitu. Jadi pinang pasarnya sangat besar juga. Itu merambahnya di Kalau pinang saya ke India, ke Pakistan. India, Pakistan, Bangladesh, terus ya pinang. Sekitaran Asia Selatan ya, Asia Selatan. Oke, kita kan tadi Bapak Setio itu kan dari tadi ngomongin soal pasar internasional. Berarti sudah kurang lebih 11 tahun, berbelasan tahun lebih ya. Iya. Sudah pengalaman ekspor lebih ya. dari 14 tahun, 13 tahun. Iya, kurang lebih. 14 tahunan ya. Oke. Kalau Pak Setio boleh berpendapat nih, apa perbedaan yang paling signifikan antara pasar lokal dengan pasar internasional? Perbedaan signifikan adalah pasar internasional kita bisa menjual dengan yang lebih baik, pembayaran lebih pasti, nggak ada tipu menipu. Itu. Tapi kalau makanya kalau pasar internasional jelas ya kita masalah komunikasi juga masalah disiplinan harus tepat waktu, masalah quality dan sebagainya lebih ketat dari pasar lokal. Jadi kalau pasar internasional itu ibaratnya target utama saya karena dari pertama kali jual saya langsung internasional. Saya lokal belum ada karena kan saya sudah berdasarkan dari tidak punya pekerjaan karena kecelakaan, pekerjaan lain otomatis saya hentikan karena membutuhkan kehadiran saya. Kalau ekspor kan nggak butuh kehadiran saya. Yang penting saya bisa mengoperasikan komputer, bisa komunikasi dengan mereka, bisa tawar-menawar, bisa membuat kontrak, jalan. Iya. Kalau lokal saya harus effort lebih tinggi. Pertama, resiko gagal bayar. Kita kalau offline titip barang di sini belum tentu dibayar, belum barang di sini lagi belum tentu dibayar. Terus harus pendampingnya lebih banyak. Cuma enaknya lokal bisa jualan satuan. Kalau internasional kan saya bulk order semua. Hanya minimal pembelian 1 kontainer. Kalau lokal kan nggak mungkin ada yang mau beli 1 kontainer kan gitu. Oke, berarti kalau pasar internasional kekurangannya tuh ada di kepercayaan ya, komunikasi ya. Jadi komunikasi harus lebih. Kita harus komunikasinya lebih bagus dengan pasar internasional. Artinya gini, jangan sampai telat jawab, jangan sampai telat kirim, jangan sampai cacat produk dan sebagainya. Itu seperti itu. Oke. Berarti kepercayaan atau trust itu benar-benar sangat diperlukan ya. Nomor 1 adalah trust. Tanpa trust kita tidak ada service. Saya tanpa modal, bisnisnya tanpa modal. Tadi ingat bisnis pertama saya jual 140 feet high cube container ke Pakistan pertama itu 100% modal di depan dari bayar saya. Jadi hanya modal percaya, dia hanya mengecek saya ini apa? Dipercaya nggak orang ini? Dia nanya-nanya orang yang pernah kerja sama dia di Indonesia. Saya punya teman almarhum Gunawan itu. Oh ya saya tahu Pak Setio. Oh bagus amanah. Dia langsung cairkan 100% di muka. Berarti kalau untuk internasional masalahnya atau kita bisa dibilang membangunnya kepercayaan ya untuk di awal. Kalau yang lokal ini membangunnya karyawan. Kalau lokal membangunnya karyawan. Kita harus banyak karyawan yang terpercaya. Artinya kan kita menitipkan barang, kita nggak mungkin jualan sendiri door to door dan sebagainya. Saya nggak bisa gitu. Jadi harus bangun sistem yang lebih bagus agar ketika saya bisa piknik atau ketika saya bisa jalan-jalan sama istri tetap masih bisa jualan. Itu sistemnya dibangun. Tapi kalau internasional kan dealnya cukup 1 kali, setelahnya karyawan yang kerja untuk bikin, untuk apa dan sebagainya. Paling saya sibuk lagi pada saat kirim atau QC, mungkin saya perlu lihat dan sebagainya. Oke, selain Pakistan, Korea, Australia, sudah pernah ekspor kemana saja Pak? Terbaru ini kemana Pak? Terbaru ini ke Bangladesh. Ke Bangladesh. Itu ekspor produk
ini sapu gelaga juga. Sapu gelaga juga, ke Prancis sapu gelaga juga. Oke. Boleh diceritain nggak Pak pengalaman ekspor yang paling membekas di hati Pak Setio? Yang di negara mana sih yang kayak wah di aku nih kelihatannya kayak cocok banget di peluang gede gitu. Kalau ekspor yang paling enak sebenarnya negara-negara maju ya. Negara maju Kayak apa, Pak? Prancis, kayak Australia, kayak gitu, kayak Amerika dan sebagainya gitu. Negara-negara maju pasti pertama daya belinya bagus. Daya beli bagus, di keuangan mudah, terus nggak rewel ya. Mereka percaya sama kita. Ketika mereka sudah percaya sama kita dan kita memberikan performa yang bagus, mereka otomatis percaya selamanya. Bahkan ketika saat ini sudah tidak berbisnis, mereka masih mengucapkan selamat ulang tahun kayak apa itu sampai ke personal. Iya betul. Itu paling enak. Saya dengan Australia, ketika saya kirim garden stack perlengkapan taman kayak pot, anggrek, sangat bagus. Bahkan ketika saya sudah lunas, saya sudah dapat untung, dia masih tanya, kamu untungnya cukup nggak nih? Saya bilang cukup. Saya masih ada lebih, saya transfer lagi ya. Pernah satu kali saya ada transfer dapat 22.500 walaupun sudah lunas. Itu bonus mungkin ya, karena ya saya bagus, mungkin dia pasarnya senang dan sebagainya. Oke. Aku mau nanya soal yang ekspor yang kemarin nih Pak. Kemarin kan tadi Bapak mention tentang Bangladesh ya. Itu kan termasuk pasar di Asia Selatan ya Pak. Dan juga itu daya belinya mungkin agak jauh berbeda dengan negara-negara maju yang tadi Bapak mention. Aku boleh minta ceritain gimana sih awal mulanya produk Bapak itu bisa dilirik sampai menembus pasar Bangladesh? Begini, kalau pasar Bangladesh kemarin sebenarnya saya bukan kesengajaan ya. Dia sudah pernah menghubungi saya mungkin setahun yang lalu, tapi saya tidak respon karena memang bukan pasar utama saya sebenarnya. Tidak respon. Kemudian dia ada komunikasi nih dengan seller lain gitu. Berapa mungkin ada 10 atau 8 orang sudah datang di Indonesia selama 10 hari. Kemudian dia menghubungi saya karena sudah di Indonesia, mau tidak mau kan saya harus menemui sebagai menghormati tamu lah. Terus akhirnya saya udah nego dengan ini. Saya bilang silakan kamu beli kepada mereka, saya bilang gitu. Enggak, saya pengen belinya sama kamu. Loh, AstraZeneca beli sama kamu. Saya tanya ini, katanya kamu orangnya baik. Jadi, akhirnya deal sama saya itu. Jadi setelah 10 hari di Indonesia, sudah ditemuin beberapa orang, ditawarin dengan produk-produk lain yang mungkin harganya bisa jadi lebih rendah dari yang ke saya, tapi alhamdulillah dealnya sama saya. Faktor percaya lagi, sekali lagi faktor trust. Dia mengecek saya di teman-teman yang lain mungkin yang pernah ekspor ke Indonesia, nih pernah ketemu sama Setio siapa gitu, dia tanyakan itu. Oke. Berarti kita bisa nge-highlight lagi ya, kepercayaan utama itu ada pada trust atau kepercayaan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke. Selama proses pengiriman ekspor kemarin nih Pak, masih dengan ekspor nih, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Apa tantangan terberat yang sempat dihadapi dan bagaimana cara Pak Setio mengatasinya? Tantangan terberat ekspor adalah ketika mitra kita akan bermitra dengan banyak farmer ya, dengan banyak petani dan sebagainya. Mereka tidak mau menjaga kualitas atau jual seenaknya saja, itu seperti itu. Tantangan terberatnya itu. Tapi cara mengawasinya jelas, kita seleksi orang-orangnya, kita pilih, itu di situ kuncinya. Quality controlnya mereka harus ikut kita kayak gitu. Berarti apa namanya, orang-orang siapa saja sih yang menjadi pengawas quality control itu semua? Apakah Bapak saja atau ada orang? Saya punya tim untuk mengawasi kualitas. Dan ketika supplier misalkan kalau nggak cocok ya kita cut. Selain itu juga kita punya barang sendiri yang lebih banyak. Jadi mereka hanya sebagai, artinya gini, saya tidak ingin bisnis ini membuat
mereka tertinggal. Saya harus mengajak semuanya untuk ikut sama-sama maju. Jadi ketika saya dapat order nih, katakanlah, Ya. saya sebagian kasih pada mereka, tapi dengan catatan sesuai standar yang kita miliki. Biar ekonominya jalan lah Tetap semuanya. berputar ya. Iya, iya. Oke. Berbagi rezeki, dinikmati sendiri juga enggak. Ini gitu semua gitu. Berarti kurang lebih melibatkan pemberdayaan juga. Iya, memberdayakan dan pengrajin lokal di pengrajin lokal. Purbalingga. Iya, memberdayakan pengrajin lokal. Artinya kan mereka bermitra sama saya, dibikin kayak plasma gitu. Ini mungkin punya 3 orang pengrajin, ini mungkin 2 orang pengrajin, 5 orang pengrajin. Saya bina mereka, saya kasih mereka raw material atau mungkin pengupahan dan sebagainya. Yang penting produknya kembali lagi ke saya dengan kondisi sesuai standar yang saya minta. Oke. Dengan adanya quality control tadi, QC itu. Iya, quality control. Ada yang punya 10 pengrajin ya, mereka ini. Saya sendiri kan punya banyak pengrajin juga. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal ekspor nih ya Pak. Iya. Sekarang aku mau nyinggung tentang rumah BUMN Purbalingga. Seberapa besar sih peran pendampingan dari rumah BUMN Purbalingga dalam membantu kesiapan bisnis Pak Setio sampai bisa go global? Rumah BUMN Purbalingga sangat bagus, terutama untuk startup ya, mereka yang baru-baru memulai bisnis. Dengan rumah BUMN kan bisa ketemu komunitas lainnya. Di sini kan ada banyak, bukan hanya sapu, bukan hanya produk kerajinan, tapi ada makanan, ada semuanya dan sebagainya. Otomatis mereka sangat terbantu. Jadi saya juga merasakan senang lah dengan adanya rumah BUMN. Kemudian saya menjadi kenal dengan lembaga-lembaga lain yang mungkin punya konsen di bidang pemberdayaan UMKM dan sebagainya, sehingga bisa menyebabkan kita lebih maju juga. Karena bisnis kan intinya kita punya jaringan yang bagus. Iya. Relasi juga. Relasi juga. Dengan adanya kan saya jadi kenal si A, si B, si C. Dapat mahasiswa magang di tempat saya, dapat itu juga lumayan cukup membantu. Oke. Kembali lagi nih. Setelah sukses menembus Bangladesh, apa target atau rencana ekspansi pasar internasional Pak Setio ke depannya nih Pak untuk brand sapu gelagar ini? Kalau untuk brand sapu gelagar, kita sudah masuk ke Malaysia, Singapura, Perancis, ke Jepang juga sudah. Kalau Jepang bukan sapu gelagar tapi sorghumnya, Jepang. Ke Jepang, terus ke Taiwan, Hong Kong sudah masuk. Oke. Ekspansi sebenarnya sudah lumayan merata ya. Sudah merata. Kalau ke negara-negara barat, negara maju ya untuk home decor sih banyak. Home decor. Jadi mungkin ngambilnya nggak banyak. Kayak ke Prancis saya kan jualnya kubikasi. 1 meter kubik, 2 meter kubik, 1 palet, 2 palet kayak gitu. Jadi nggak kayak bal-balan gitu? Nggak kontainer. Semua ya semua packing kardus. Cuma nggak pakai kontainer. Pakainya via udara. Kalau Prancis pakai via udara, dikirim via udara. Kalau pakai laut terlalu lama gitu. Kalau ke ASEAN yang bulk order itu 1 kontainer, kirimnya kan pakai kontainer 40 feet atau 20 feet. Kalau yang LCL, namanya LCL ya, less container ya. Less container itu, tapi harganya lebih bagus. Oh gitu. Itu tergantung permintaan pasarnya seperti apa. Tergantung permintaan pasar. Kalau saya ada sapu yang masuk ke hotel di Perancis itu kan juga bagus, kecil untuk mungkin untuk membersihkan tempat tidur atau gimana. Untuk hotel-hotel yang besar ya, hotel-hotel bagus itu juga rutin. Oh, masuk juga. Iya, masuk juga. Sampai ke ranah hotel ya Pak? Iya. Hospitality juga. Oke, terima kasih Pak Setio atas jawaban-jawabannya amat sangat menginspirasi. Oke, sebagai penutup nih Pak, apa pesan atau tips dari Pak Setio sendiri untuk teman-teman pelaku UMKM yang ada di Purbalingga yang juga ada mimpi untuk produknya bisa sampai go internasional? Pesan-pesan bukan teman-teman UMKM, sebenarnya mereka juga orang pintar semua ya. Mereka orang kreatif, orang cerdas, cuma mungkin tidak berani memulainya aja. Jadi pertama adalah berani memulai, menawarkan produk kita bahwa produk kita bagus.
Itu intinya itu, berani memulai dulu. Setelah itu perbaiki kualitas ritme kerja, dan mulailah mencoba menawarkan atau bergabung dengan komunitas ekspor, atau mungkin kalau mau belajar sama saya nggak apa-apa, saya terbuka ilmu buat siapapun, nggak akan hilang. Jadi siap mau belajar ekspor, misalkan mau dibantu kirim ke sini, saya insya Allah siap membantu tanpa dipungut biaya, nggak apa-apa. Jadi misalkan punya produk apa nih, pengen tembus ekspor gitu. Yang penting bisa sesuai dengan standarisasi yang diminta. Misalnya kalau makanan ada HACCP-nya, terus halalnya, ada BPOM-nya dan sebagainya. Terus misalkan kalau kirim snack, satu kontainer nggak mungkin satu jenis snack, harus bisa kerjasama dengan yang lain. Misalkan 10 atau 20 pabrik snack yang berproduksi, kemudian ini ngisi 1 kubik kayak gitu, atau berapa bisa ini, itu seperti itu. Ini jadi intinya gitu, berani memulai dan perbaiki kualitas ya. Kualitas jelas nomor satu, juga trust pada diri sendiri. Jadi kan kita sebagai orang yang sangat dipercaya kayak gitu. Amanah gitu. Kalau misalnya aku highlight nih Pak, ada 3 poin nih. Berani memulai, perbaiki kualitas, dan juga trust, kepercayaan ya Pak ya. Terima kasih Pak Setio atas kehadirannya di podcast hari ini. Terima kasih juga. Saya sangat senang bisa diundang ke sini, bisa berbagi ilmu, bisa menambah teman dan sebagainya. Mungkin dari sini ada pemirsa yang tertarik atau gimana, monggo, saya terbuka lebar, atau punya rempah, punya apa, mau ini dibantu, nggak masalah. Oh iya Pak. Aku mau ada tambahan lagi nih Pak, satu pertanyaan terakhir. Kalau ada teman-teman dari Rumah BUMN Purbalingga atau teman-teman pemirsa yang ada di dimanapun kita berada, kalau misalnya ingin berkunjung ke pabrik Pak Setio, boleh dikasih tahu nggak Pak alamatnya di mana? Boleh di Candinat. Saya kan pabriknya klaster-klaster ya, plasma kecil-kecil. Jadi tersebar di Purbalingga banyak sekali untuk sapu ya. Di Candinata ada, di Karangreja ada, di Karangjambu ada. Nanti bisa ke sana, boleh ke tempat saya di rumah juga nggak apa-apa. Misalkan mau konsultasi tentang apapun, maksudnya ngobrol tentang apapun, silakan. Yang penting ada hubungannya, mungkin kan jual-jual lah ya. Jadi ada kepentingan bisnis ya, regulasinya apa nih yang diminta? Katakanlah kayak mau jual kayu kayak Eropa, kan harus punya FSC ya, kayak gitu. Apa itu Pak FSC? Semacam legalisasi kayu, sertifikasi yang dibutuhkan di sana. Kalau Indonesia ada SNI kan gitu. Gitu. Kalau untuk produk kayu ada FSC, ada V-Legal. Kalau V-Legal sih masuk semua negara ya. Itu seperti itu gitu. Jadi tiap negara regulasinya berbeda-beda. Kita harus paham terhadap regulasi masing-masing negara tujuan kita ekspor. Berarti tetap ya, intinya juga patuhi regulasi lokal dan regulasi internasional. Oke. Aku langsung masuk ke penutup ya Pak ya. Boleh. Luar biasa banget ya teman-teman obrolan kita hari ini dari Pak Setio. Kita juga belajar bahwa produk lokal pun kalau digarap dengan serius dan terus dikembangkan, pastinya jalan menuju pasar internasional akan terbuka dengan lebar. Terima kasih Pak Setio Hartono yang sudah hadir dan berbagi inspirasi mahal ya untuk hari ini. Semoga bisnisnya makin sukses. Dan juga makin banyak negara lain yang akan disasar untuk kedepannya. Insya Allah. Amin. Terima kasih juga buat sedulur Rumah BUMN Purbalingga yang sudah menyaksikan podcast Ngobras kali ini. Dan ilmu yang kita dapatkan hari ini juga sangat daging banget ya, kalau kata Genji Pak. Daging gitu ya. Biar nggak ketinggalan episode Ngobras kita selanjutnya, bisa ikutin media sosial Rumah BUMN Purbalingga di Instagram, di TikTok, YouTube Rumah BUMN Purbalingga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya, Anisha, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngobras selanjutnya. Sampai jumpa.